ini mah apa buat dapat bantu. Untuk jarak aman sambaran petir berapa sih, Pak? Jarak aman. Iya, jarak aman. Kalau misalnya ada petir nih, nah kita jarak amannya itu. Kalau kita bisa katakan jarak amannya kan, kadang kan manusia awam kan nggak tahu nih Iya. radius ini. Ya paling penting ya kita semakin kita dekat sama penyalur petir, berarti kita semakin aman. Oh, jarak gitu. kita ya. Jadi kalau misalkan kita semakin jauh, taruhlah ada penyalur petir di sana, terus dari sini Bisa kita kena ya. Makanya kenapa setiap ada petir kita di apa namanya? Nggak boleh di tempat lapangan kosong gitu ya. Ya, tidak disyaratkan di lapangan karena nggak ada hantaran yang lain yang untuk menerima selain manusia tersebut. Kalau misalkan manusia ya. Itu ditancepinnya ke apa? Ke ininya terminalnya sini. Kalau misalnya terminalnya kotor, ngaruh nggak sih, Pak? Apa harus dibersihin dulu? Kan banyak karatnya tuh. Iya, sebenarnya ya ini juga mempengaruhi, makanya nanti kita cek dulu kalau emang dia udah kebacanya di bawah 5 ohm, berarti ya tidak ada masalah. Tapi kalau emang masih belum ketemu, nanti kita coba dibersihin dulu. Untuk kedalaman ini berapa sih, Pak? Tergantung lokasi. Kadang ada beberapa lokasi yang emang dia baru ngebor 10 meter udah ketemu air. Biasanya dia kalau udah ketemu air hasilnya udah bagus, cukup. Nah, ada beberapa lokasi itu sampai ke 30, 50 belum ketemu air ya bisa sampai dalam. Makanya teorinya semakin dia kelembapan tanah ini bagus, hasil tahanan bodinya makin bagus juga. Makanya ada yang beberapa lokasi yang kayak di Kuningan itu sampai 30 40 belum ketemu. Karena memang dia wilayahnya kan datarannya tinggi. Kalau kayak gitu bisa diakalin nggak sih, Pak? Kan katanya kasih garam apa biar tempatnya basah. Ya bisa kayak gitu, bisa disiram atau apa segala macam lah ya. Atau beberapa yang ya dia mungkin putus asa ya ketemu nggak ketemu. Ya itu pun sifatnya sementara. Hanya keperluan untuk audit. Wah ini misalnya bagus, ya udah besok balik lagi. Oh gitu. Ada apa? Ada tombak, ada sambal petir nih. Kena si tombak, nah tombak ini turun ke daun konduktor, dilari ke grounding. Jadi ini bahasanya bukan penangkal ya, sebenarnya penyalur petir. Jadi ketika ada petir, kena tombak, tombaknya turun ke daun konduktor lari ke grounding. Nah kalau misalkan dia hasilnya di atas 5 ohm, besar kemungkinan masih bisa nyamper kemana-mana. Karena untuk nilainya paling bagus berapa dan paling jelek berapa, Pak? kalau paling bagus sih ya 0, sekian. 0, kalau yang bisa dikatakan bukan lumayan bagus lah ya. nggak bagus itu di atas 5 ohm. Oh, di atas 5. Itu biasanya banyak kasus tuh, entah elektrikal ada yang rusak atau mungkin bisa ke manusianya sendiri. Kalau ke alat mungkin kita kerugian material ya. Iya. Tapi kalau kena orang ya otomatis kan nyawa yang jadi taruhan kan gitu. Ya ada mungkin yang hanya kesamber. Saya kemarin ada kasus di Majalengka. Jadi ini si petir ini radiusnya cuma 80 meter. Dia apasnya tuh di 90 meter masih kena. Meskipun tahanannya bagus. Karena radiusnya nggak dapat nih, radiusnya si petir ini jangkauannya nggak dapat. 0, berarti bagus nih, Pak ya? Ya. Jadi kalau kita ngukur tahanan yang di bawah 5 ohm, kita pakainya yang 20. Gimana, Pak? Kalau kita ngukur, kita kan ngukurnya ini di bawah 5 ohm nih. Nah, kita pakainya yang ini 20 ohm. Kalau misalkan kita ke 200 ya hasilnya pasti akan lebih kecil lagi. Oh, gitu. Nah, ini kalau kita naikin ke ini ya sama kayak, jadi akurasinya kurang. Tapi kalau kita yang mendekati ke 20 ohm kan pasti yang 5 ohm kan 20 gitu. Kita ke arahin, Oh, gitu. Dibagi 200 mungkin. Dibagi 200. Makanya di area sebenarnya kalau setiap sisi ini ada tombaknya, bisa kemungkinan setiap ada petir banyak yang menerima sih hantarannya ini. Tapi radiusnya berapa meter? Kalau radiusnya dia, kalau yang untuk tipe konvensional sih pakainya subrik sih dia. Nah, kalau yang elektrostatis dia radiusnya tuh pakai ini. Sistemnya dia ngurung Ya, ya? ngurung kayak payung. Oh, gitu. Emang kayak gitu ada berapa tipe sih, Pak? Dan biasanya yang digunakan di gedung-gedung Kalau tipe tipenya hanya 2, elektrostatis atau konvensional. Oh. Kalau elektrostatis itu tombak yang berdiri sendiri kayak yang model itu elektrostatis. Kalau yang tombaknya banyak itu namanya kita konvensional.
Nah, untuk menemukan titik grounding yang bagus ya biasanya kalau misalkan dia ini ternyata kita ngebor sampai kedalaman 30 meter udah dapat nilai sekian nih, yaudah jadi cukup. Nah, kadang kalau masih hasilnya kita udah ngebor dalam kok masih kurang nih, misalkan masih 3, sekian, sedangkan kita pengennya tuh di bawah itu, harus bikin paralel lagi, bikin ngebor lagi, kayak di jumper lagi gitu pak ya. jumper lagi. Iya kayak jumper. Jarak aman gedung ini minimal gedung. Nah, ya istilahnya untuk daya tangkapnya pasti akan semakin kecil juga, karena semakin besar yang arus yang lewat, daya yang lewat, jadi nggak akan nampung. Ya, sama kayak kabel ya, kabel kalau arus listriknya besar otomatis kan sering panas nih karena nggak sesuai sama speknya. Iya. Tapi kalau sesuai, kalau dayanya yang keluar sama kabelnya sesuai, biasanya dia yang nggak akan cepat panas untuk si kabelnya. Itu sih. Ukuran diameter. Isolasi ada. Pengukuran tahanan pada instalasi penyalur petir yang ada di rooftop tower A ya sekarang, apa C? Jadi hall dulu nggak? Udah sih, lihat. Coba. 1,0. Abangnya di situ. Hah? Oh, ini. Di hall dibuka. Oh, dia dibuka. Iya, nggak kelihatan. Oke, ini. Hasilnya 1,12. Baik.